Teman-teman, saat ini kita berada di Avocado Land, kebun alpukat milik Bapak Evelyn Sirait yang ada di Cibadak, Kampung Cisalada. Teman-teman, Pak Evelyn akan sharing ya bagaimana pengalaman beliau memulai usaha perkebunan alpukatnya, mulai dari mengapa beliau memilih alpukat sampai research yang dilakukan, suka dukanya, perawatan alpukat dan banyak yang lain. Jadi jangan sampai di skip videonya teman-teman, karena saya yakin dalam setiap perbincangan pasti ada ilmu yang terselip yang akan sangat berguna bagi kita para petani pemula alpukat. Ikutin terus teman-teman. Awalnya terdampar di sini, barangkali. Iya, karena kalau misalnya lihat Pak ya, tanahnya apa namanya agak cadas ya sebenarnya, iya nggak sih? Iya. Cadas ini. Cadas kan, Iya. tanah ini terus gunung Ini gitu. daerah sini batu semua. Terus bisa Dari sini. Awalnya beli tanah ini memang mau niat berkebun atau mau buka tambang batu. Seperti ini. Jangan nih. Awalnya bukan mau kebun ini. Awalnya sih kita sih sama istri memang pengen berkebun. Memang pengen berkebun alpukat dulunya. Tapi langsung poinnya langsung alpukat, Pak. Poinnya langsung alpukat dulunya. Kenapa? Karena setiap beli alpukat nggak pernah dapat bagus. Nah itu benar, selalu zong, selalu zong. Saya Setiap selalu gitu, zong. masuk mau supermarket alpukat mahal apa, Sama setiap aja kali bilang. dia mateng pahit, busuk di Busuk. sininya. Di dalamnya itu Macam-macam lah. berpasir-pasir yang Iya, hitam-hitam jadi- itu. Sampai kita bingung, emang nggak bisa nanam alpukat apa? Nah, cuma apa? Karena kita backgroundnya dari finance, biasalah ibu-ibu kalau terjun ke pertanian kan pasti Hitung emang, dulu. Emang kau bisa nanam, emang iya. tangan bisa pegang tanah, ya kan? Seperti komandan inilah, kan nggak bisa megang tanah tangannya kan, saking bersihnya, ya kan? Jadi begitulah kalau ibu-ibu, ya kan? Jadi lama itu keinginan mau berkebun itu. 2000 berapa tuh, Pak? Itu dari kita beli 2012, berarti dari sebelum 2012 ke bawah itu sudah ada keinginan. Hanya belum action. Jadi belum action, hanya mimpi-mimpi lah sama istri sambil ketawa-tawa. Tapi lama-lama kita bekerja di office, duit itu habis begitu aja lah ya. Jadi duit itu kok travel sana, travel sini, loh kok duit kita habis terus begini aja. Jadi mesti berani ini beli tanah ini. Nah awalnya gitulah. Jadi mesti berani beli tanah. Dulu kita kan mau bikin kebun alpukat. Jadi gimana kalau kita coba beli tanah dulu sedikit. Pertama dulu 1000 meter. Supaya kalau jong nggak terlalu rugi kan. Jadi kita belilah 1000 meter tanah di Sukaharja, di sini satu jam dari sini, daerah tinggi. Jadi kita pilih daerah tinggi yang daerahnya itu dingin. Kita bikin villa di situ juga, ada rumah situ sekarang. Nah kita beli di situ, kita berkebun di situ. Nah disitulah kita sampai 1 tahun berkebun. Itu tahun berapa Pak? 2011. Berarti masuk ke perkebunan ini memang sudah 2011. 10 tahun dong, 10 tahun. Iya, dong. 2011. Setak 1000 meter dulu kita beli. Nyoba nanam langsung alpukat. Enggak, di situ Enggak. macam-macam, mangga apa. Oke. Pokoknya tujuan kita di situ buat kumpul-kumpul keluarga aja, keluarga adik-beradik, kalau Sabtu di situ. Nah, Kayak rumah kebun lah ya. rumah kebun langsung kita bangun. Nah, dari situ pas waktu suatu hari kita kumpul-kumpul, ada Ibu Haji. Ibu Haji itu datang ke tempat kita, Ibu Haji. Ibu Haji itu mana, Bu? Di sana, katanya. Ngomong sini Ngomong sini, berapa jauh tuh perjalanan? sejam. Iya kan? 1 jaman, naik apa? Naik motor, katanya. Aduh, jalan belum ada. belum ada jalan kayak ini, terbang-terbang. Ini Jokowi yang bikin ini. Jadi waktu tahu dibawa ke sini, itu motor itu benar-benar kayak terbang-terbang, bus, aku dibonceng. Tadi jalannya juga nggak gampang. Waduh, sakit pinggang kan? Aku di jalan tuh udah bilang, ini mah
cuma nyenang-nyenangin yang bawa motor aja, ini kok dalam hati awak kan. Awak pasti nggak mau. Sudah di belakang itu aku itu. Belum dilihat udah nggak mau sebenarnya, Iya, Pak. daripada aku suruh pulang kan nggak enak. Nanti menawar nggak jadi lah. Iya, pokoknya di sini sudah nggak mau, tapi dalam hatiku kapan nyampenya. Iya kan, mau cepat pulang aja. Sampailah di depan pagar itu tadi, itu masih hutan. Hutan semua situ. Rumah belum ada, ini semua rumah. Di bawah itu juga belum ada rumah. 2012 itu kan berarti Belum ada statusnya rumah kan? semua. Bawah-bawah itu juga belum ada. Saya bilang, udah stop dia kan. Mana tanahnya? Ini Pak semua tanahnya. Sampai ke mana? Ya sampai ke situ Pak, ujung. Tapi kita mau jual sebagian dulu. Mau jual berapa hektar? 3 hektar. Oh. Aku lihat-lihat aja di motornya kan, di atas motor nggak turun gitu. Apalah ini tanah dalam hati aku kan. Terus dia bilang, Oh, pikirnya tanah itu rata gitu ya. iya kan hutan, pohon semua, nggak kelihatan. Terus dia bilang, Pak turun aja dulu Pak, lihat-lihat. Ya sudahlah, udah sampai sini kita turun, gue bilang kan. Iya. Nah begitu turun itulah, Injak tanah. begitu injak tanah langsung feelingnya langsung jalan. Loh ini kok enak tanahnya, gue bilang gitu loh. Ya biasanya kan aku waktu kecil juga disuruh ini komandan ini main di money market kan, jadi mesti berani ngambil resiko. Iya, jadi begitu injak. Jadi tetap dia yang salah ya, itu Pak Riban ini yang salah ya, Iya. tetap dia yang salah. Iya, jadi begitu injak feeling itu udah jalan. Udah jalan. Nah, jadi tahu tahun 2012 tuh Iya. feeling jalan. Nah ini tanah mesti ku ambil. Gue bilang, udah langsung ku bawa suruh pulang aja langsung, ayo pulang aja kita. Nggak usah dicek-cek lagi, aku bilang. Jadi kan sudah sore juga. Nah pulanglah ke situ, ibunya itu masih nunggu. Ya saya sudah lihat tanahnya. 2012 beli tanah ini, mulai nanem 2012 juga langsung Pak. 2012 kita tanam langsung 600 pohon Miki. 600 pohon. Iya. Pilih pohon Miki karena ini kan menarik ya sebenarnya ya untuk Pilih pohon Miki itu dari ini saya, dari suami adik saya. bibitnya. Bibitnya dulu masih mahal Miki itu bibitnya. Berapa dulu tuh Pak? 100.000. Kecil segini, masih dililit-lilit itunya. Iya. Maksudnya tuh masih baru disambung, Gimana itu? masih baru disambung 100.000. Tapi kita kan nggak ngerti. Beli Tanam. aja. Kita beli, kita suruh langsung tanam. Hah. Oh, enggak. Apa yang terjadi dengan yang Enggak perlu kita kita besar-besarin dulu, langsung ke tanah aja. jadi kayak mana lah hasil yang 600 bibit ini? Hasilnya setelah ditanam Mati. mati. yang sisa 30. Tinggal 30. Sisa 30. Iya. Sampai sekarang bertahan. Iya. Tinggal 30, 60 juta dulu itu. 60 juta. Jadi itu kalau di pasar saham udah berapa sisa uang kita itu, Pak Riban? Udah berantakan lah. Ya kan? Iya. Heeh. 30 itulah tahun 2015. Masih sisa 5%. Kan 3 tahun kan? Nah, yang 30 itu berbuah. Oh. 2015. Ya, yang 30 itu. Nah, yang 30 itu berbuah tahun 2015. Iseng-iseng satu pohon ku masukin itu. Ada lomba nasional. Oh, itu jalan ceritanya. Lomba nasional, lomba buah unggul nasional kan tahun 2017 kalau nggak salah lomba. Iya kan? Nah, aku masukin lah di situ tuh. Tahu itu. Tapi hasilnya bagus ya? Ternyata juara 1. Oke. Itulah yang ada sertifikat rubus itu ya Pak. Iya. Nah, disitulah langsung aku kelabakan. Aku panggil lah semua orang-orang kerja. Kita ini kacau, aku bilang. Udah juara 1 pula bilang. Iya, kita terlalu cepat ke atas. Kalau ke atas jatuhnya bahaya. Gue bilang harusnya kita menanjak. Aku maunya ini langsung harusnya di sini langsung terbang. Gue bilang ini salah. Gue bilang. Nah, tapi ini kita sudah nggak bisa dirubah nasib. Udah terlanjur. Iya, jadi nasib sudah nggak bisa dirubah. Aku bilang sama orang kerja sekalian, itu hadiahnya tuh ada 10 juta kita bagi-bagiin semua ke orang kerja. Ini ada uang 10 juta nih hadiahnya. Nah, tapi ini sudah terlanjur di atas. Kalau jatuh pun kita jangan terlalu jatuh ke bawah. Gitu. Nah, kita sudah harus serius. Sudah nggak bisa lagi kayak dulu mati sana mati sini, ya kan? Nah, dari situlah kita sudah serius. Nah, bentuk keseriusannya apa Pak? Tapi nanti boleh cerita kali ya gini. Ini sekalian untuk teman-teman yang nonton channel 600 sisa 30. Apa yang terjadi dengan 570 ini sebenarnya? Harusnya di treatmentnya sama dong dengan yang 30. Bukan, Enggak juga. Nah, waktu dia tanam 600 itu
kita sih hanya nanam sama istri, ya pokoknya tanam udah. Karena waktu itu kita masih fokus kerja, istri juga masih kerja, saya juga masih kerja. Jadi kita punya dunia masing-masing lah, ya kan. Jadi dia kerja, saya kerja. Jadi kita sih tidak terlalu memikirkan kebun. Kebun itu kita Percaya fokus sama orang, gitu. nanam supaya tanahnya tuh nggak dikuasai orang. Itu tujuan utama kita. Jadi mau mati mau apa nggak ke sini, tapi memang setiap saat itu kita kontrol hanya by phone. Bagaimana Bagaimana tapi bagus terus, ya kan? jawabannya bagus terus, ternyata Mati. Ya mati juga karena kita nggak datang ke kebun. betul. Jarang sekali kita ke kebun. Jadi yang dimaksud tuh pemupukannya jalan apa enggak, penyiramannya jalan apa enggak tahu lah ya. Tahu. Karena memang lepas Walaupun pupuk banget. itu kita kasih ya pupuk itu habis kita nggak tahu. Oh, udah susah lah ngomongnya. Karena memang tidak dikontrol. Kita nggak ada di kebun. Ya kita hanya di situ terus. Mati itu dalam jangka waktu berapa, Pak? Ada setahun nggak mati semua tuh? Hanya hitungan bulan aja. Saya kurang Udah lupa lah ya itu ya. Enggak, karena memang kita nggak datang ke kebun. Kapan dia mati? Enggak, maksud saya dalam kita tanam 600 dalam periode 6 bulan kemudian ternyata hampir semua mati, atau dalam periode 1 tahun atau dalam periode berapa gitu. Kemungkinan bisa 2 tahun. Oh, baru kemudian Bapak mau seriusin lagi gitu setelah menang award tadi. Iya. Kenapa? Itu karena kita sendiri nggak kesini satu. Betul. Kita nggak pernah kesini. Jadi itu matilah dia kan. 570. Mulai kita seriusin itu 2015. Oh, yang oke. tadi tiga tahun 30 pohon itu. mulai berbuah. Oke. Jadi boleh dibilang yang 30 hidup itu seleksi alam lah ya. Seleksi Hidup dia. alam. Jadi mulailah aku mau beli lagi, Miki nanya harganya masih tetap 100.000. Tetap juga 100.000. Iya, 2015. 100.000 juga lagi ya. Ya udah, masih kita beli lagi 300 pohon. Tetap kecilnya segitu juga. Agak lu sudah. Oh, udah bisa. agak panjang sedikit. Oke. Panjang, ya. Nah, kita beli lagi 300 tahun 2015. Tapi selain kita beli 300, kita mulai belajar nyambung Oh. lewat YouTube. Iya. Karena kita pikirkan kita mulai ada 30 pohon induknya. Yang jadi pohon indukan yang 30 Iya, itu. 30. Awalnya 30 pohon induk. Jadi orang-orang kerja mulailah disuruh nonton YouTube. Belajar. Waktu dia belajar tuh pada mati semua banyak. Sehingga dia punya feeling tuh jadi takut. Betul, drop ya. Dia sendiri drop. Iya, jadi seolah-olah takut, seolah-olah kita nanti omelin. iya, nanti Iya. Bapak rugi lagi atau gimana gitu kan? Dia bilang spek aja, banyak kok kita 30 pohon. Interestnya sudah besar-besar. Terserah Untuk kalian. pohon dasarnya itu alpukat apa aja? Biji alpukat apa aja? Biji alpukatnya kita beli dari tukang biji. Oh, jadi kita nggak tahu itu jenisnya. Nggak tahu ya? jenisnya Pokoknya dia apa. alpukat. Iya, cuma bijinya itu sebelum kita treatment. Jadi satu treatment biji kita pilih dulu yang tua aja. Yang tua, yang muda semua dibuang. Yang sakit dibuang. Nah, yang tua itu setelah yang tua itu dapat, kita kulitin kulitnya. Kulit arinya itu dilepas. Kulitnya harinya dilepas. Kemudian kita rendam sama fungisida ZPT yang ada ZPT-nya. Oh, growth ya, untuk menumbuhkan ya. Iya, fungisida tujuannya supaya itu bijinya sudah sehat, akan tambah sehat. Yang kita pilih tua, sehat, ya kan kelihatan dari bijinya nggak ada bolong-bolong. Iya. Nah, kita pilih. Nah, itu kemudian kita rendam sama fungisida sama ZPT. Kita rendam Berapa lama direndamnya? sekitar 1 jaman lah. Oh, 1 jam doang. Iya, Belum 1 tahu jaman. itu. ZPT itu kan untuk growth Zat itu kan pengatur zat pengatur tubuh kan? Iya. Iya. Nah, kita iniin, baru kita tanam Langsung di polybag. polybag. Oh. Satu-satu polybag. Belum tahu itu jenis alpukat apa ya. Dan Nggak tahu. dan nggak akan pernah tahu orang Kan tahu. random Di gitu. Indonesia nggak akan pernah tahu. Batang bawah di Indonesia itu susah. Ya kan? Oh. Batang bawah sama di durian juga gitu. Iya, betul. Batang bawah susah. Apa varietasnya kita Nggak tahu, iya. Yang kita tahu hanya atasnya. Yang aja. disambungkan kan? Itu juga yang dari 30 pohon itu nggak semuanya kita jadiin itu. Dan dipilih yang paling bagus Dipilih lah ya. yang paling bagus, yang berbuah. Dari 30 itu berapa tuh yang bagus? Kemarin Kita Pak, pilih ingat itu nggak? sekitar ada 16. Oh, 50% lah ya. Iya, 16 itulah yang kita pilih
Menjadi Yang sudah ini. indukan lah ya. Nah, cuma kalau untuk orang belajar, kita misalnya orang-orang baru belajar, kau ambillah yang dari sana, yang dari 14 itu. Oh. Untuk Ya untuk belajar, yang ya. kau mati-matikan. Nah, itu istilah kita gitu ya. Secara pola. Ya kan? Nah, Belajarlah kau situ. nah, itu. Tapi kalau sudah yang mulai pintar itu 6 tuh, Yang dari 16 yang terbaik. 16. Oke. Jadi situlah kita baru mungkin sampai ribuan bibit. Jadi sebenarnya Nah, Bapak biji itu dari disemai sampai nanti disambung dengan entres dari indukan berapa lama ini umurnya? Biasanya kalau nyambung itu kita 3 bulanan. Jadi udah 3 bulan ya? 3 Umur bulan 3 pokoknya dia sekitar 30 cm. Oh. baru disambung dengan entres. Disambung, Disambung ya? iya 30 cm karena kita motongnya itu sekitar 20-an. 20 cm 20 ya, cm. disisain ya? Iya. Batang bawah Berarti, Pak, 20-an. apa namanya untuk awalan tumbuhan yang dari bijinya Ayah agak besar suaranya. dibuatkan di polybag. Di polybag iya langsung. Iya langsung di polybag. Iya. Jadi kalau sudah di fungisida itu langsung di polybag aja udah. Tinggal ditaruh polybag. Biji itu langsung ya. Biji, iya, biji, Terus iya. dia setelah dia tumbuh 30 cm, ambil entres, potong yang ini 20 cm, sambungkan. Sambungkan. Iya, betul. Sama yang induk tadi ya. Iya sama yang induk. Tapi kalau untuk treatment apa namanya bahan tanah ataupun sekam yang ada di dalam polybag apa aja Pak? Oh Kontennya biasanya Media- itu media tanam aja. medianya itu 1,5 tanah setengah, sekam 1, tai ayam 1. Itu Oh. 1 karung ya. Kohe ayam ya? Nah campuran gitu loh. Kohoi fermentasi ya. Iya. Jadi tanah itu setengah. Sekam bakar ataupun sekam pokoknya 1 karung, tai ayam 1 karung. Itu diaduk, baru masukin polybag. Kohe ayam yang apa namanya yang harus difermentasikan dulu dia kah? Betul, harus fermentasi. Jadi gitu-gitu Bapak fermentasi sendiri lagi masih? Fermentasi sendiri. Oh, jadi bukan yang langsung misalnya buangan dari kandang. Enggak. Dari kandang kita beli begitu, tapi kita taruh di sana gua ada gudangnya. Di sebelah situ tuh kata tokekku, betul tokek. Iya. Tunggu sampai ini. Iya. Oh, nggak dikasih apa-apa, biarkan aja di situ. Biarkan aja di situ nanti Jadi kalau secara sudah alami aja. nanti alami nanti kita kasih E4. Oh, Kalau sudah Oh, alami, kasih kita E4 juga. Iya, E4. E4 doang sama E4 aja udah. udah, nggak repot-repot ya. Ya kan Pakai sudah lama. nggak pakai molase segala macam ya. Enggak, E4 kita kan aja. hanya untuk itu aja. Kan dia Oh. sudah lama di situ, Iya, sudah 3 bulan, 4 bulan. Oh. Jadi kita mau tahu nih, mau pakai nanti 1 bulan, 2 bulan. Nah, Bikin. kita baru kasih E4 tutup gitu. Pakailah nanti untuk 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Ya. Jadi sebenarnya sejarahnya berarti Bapak beli bibit tuh 600 plus 300. Iya, Betul ya? 600. Dari situlah nanti menghasilkan bibit yang ribuan. Iya. Setuju ya? Betul ya? Nah, gitu Ayah. Jadi modalnya membeli bibit itu 90 juta, teman-teman. Gitu kan? Awalnya. 2 kali beli. 2 kali beli itu 600 dan Jadi 3. memang biaya belajar ada aja Pak. Ada juga uang sekolah. Adalah. Iya. Ya Iya, itu iya. kan sebenarnya sih ongkosnya mahal. Kenapa? Tergantung dari kita pekebun. Mau benar-benar terjun Langsung, betul. atau memang masih terbagi Betul. pikirannya. Kalau saya memang masih terbagi. Iya. Pikirannya masih terbagi. Jadi saya memang nggak bisa tinggalin. Memang waktu tahun 2012 itu memang masa-masanya masih semangatnya di office. Gitu. Ya. Oke, selain Miki, berarti ada varietas lain yang apa namanya ditanam Pak selain Miki? Banyak. Banyak. Aligator coba gitu ya? Aligator enggak. Aligator kita nanam mungkin 1-2 pohon hanya untuk koleksi aja. Oh, oke. Selain itu Pak berarti Saya introduksi kita banyak di sini introduksi itu yang dari luar. Alpukat jenis luar tuh kita banyak kita ambil langsung dari Vietnam. Entrestnya kita beli. Jadi tahun 2018 itu saya sama istri pergi ke Vietnam. Jadi di situ kita pergi ke pitnya 034 Mother Tree-nya. Waktu kita pergi itu usianya Mother Tree-nya sudah 30 tahunan lebih. Nah di situ kita beli entrestnya dari Mother Tree-nya langsung. Sekalian juga kita beli entres kayak khas, game khas, lem khas, Pinkerton, But 7, Kuba, banyak lah. Entres dari sana yang langsung kita beli, kita bawa langsung dari sana, dari kebun sana dengan tujuan apa? Supaya validnya itu tuh
Benar valid gitu ya. Jadi kita benar-benar ke farmnya, buahnya ada, entrance-nya kita ambil, kita beli. Karena di sini kita suka beli dulu khas, Bilangnya khas, berbuah bukan khas. Iya, iya. jadinya beda. Nah, jadi entres yang Bapak beli itu itulah yang dikembangkan di sini, dikembangbiakan lah ya. Di sini Heeh. mungkin tahun depan sudah pada mulai berbuah. Satu game khas sudah berbuah, 034 sudah berbuah. Total berapa hektar yang udah dikelola Pak, udah ditanamin pohon? Aduh, saya nggak hitung, kalau 20 sih sudah lebih sih. 20 hektar Iya, udah lebih sih. di sini. Di semua kebun sih. Oh, ada pecah-pecah lagi ya. 1 hektar berarti berapa sih berapa pohon gitu idealnya ketika nanam dengan jarak tanam tertentu misalnya? 400 lah. 400 ya. Iya. 400. Iya, 5 kali 5. Iya, 5 kali. 5 kali 5 ya, Iya. 400. Iya, 5. Ideal ya. Yang dicoba lain berapa? Ya kan sekarang 5 kali 5 sekarang. Sekarang dulu 3. Ya kalau dulu kan 3 kali 3, 4 kali 4. Sekarang kan yang idealnya. Yang idealnya yang bakal feature. 5 kali 5 ya. Iya, feature-nya kan 5 kali 5. Tapi Bapak udah coba 3 kali 3, emang efeknya apa? Kalau 3 kali 3 kan lebih tanam lebih banyak, lebih bagus atau apa sih yang terjadi gitu? Capek pruning. Oh, gondrong-gondrong dia ya. Iya, pruningnya capek, ya kan. Terus nyemprot pupuknya harus lebih banyak. Gitu. Tapi hasilnya juga lebih banyak. Hasil Hasilnya memang lebih banyak, cuma kan tetap aja pruning itu waktu habis ya waktu ya. hampir terus pruning. Oke, setelah Bapak mulai fokus, setelah lewat tuh masa yang 600, 570-nya mati, beli lagi itu, bisa dibilang tidak ada lagi kendala-kendala yang dialami atau sempat masih jatuh bangun dalam hal pupuk yang tepat apa, penyemprotan yang tepat apa, atau relatif udah aman aja setelah itu, setelah fokus? Kalau setelah itu sudah fokus kita, karena kita pemupukan itu sudah kita lock. Oh, jadi metodenya sudah dapat lah Pak Kita ya? sudah lock. Karena dulunya itu saya sudah riset di tahun-tahun sebelum itu, kita sudah riset, kita punya tanah sekitar 3.000 meter di bawah sana itu khusus untuk riset pupuk, semua pupuk kita semprot di situ. Dari pupuk A sampai Z itu kita coba semua. Udah coba semua. Jadi kalau di sana itu pohonnya kalau dilihat yang ada begini nunduk atau apa itu bekas semprot semua. Jadi kita udah coba semua. Sampai kita ke kesimpulan kita harus bikin pupuk yang presentasinya tuh semau kita. Jadi saya tuh maunya tuh kalau kayak vegetatif tuh D-nya harus 20. Kalau 16 kurang bagus. Apalagi 15. Kalau untuk yang kecil, D-nya tuh harus 20. D itu apa sih Pak? Boleh mungkin kan kita ini buat YouTube. Bukan D. NPK kan? NPK kan? N-nya tuh harus 20. NPK. Ya N-nya itu harus 20. N-nya 20. Nah, jadi untuk vegetatif itu Wajib. N-nya bagi saya yang bagus 20. Kalau tidak, efeknya Kurang akan. bagus bagi saya. Oke. Itu kan kepercayaan masing-masing. Betul itu udah riset sendiri ya. Saya pikir untuk mendapatkan N20 itu belum ada. Belum ada dijual di pasaran ya? Ada N20. 16 ya, 16 18 ya Pak. Iya, 16 ya. N16, N15 gitu loh. N20 belum ada. Jadi gimana Bapak bikin jadi N20? Kita suruh orang tolling Apa itu Pak? ke pabrik. Oh, Iya, awal dulunya. request. Kita request tolling ke pabrik sesuai dengan maunya kita. Dulu kita pakai bal-balan di sini. Oh. Jadi kalau sekali tolling itu, kalau pabrik yang permintaan Tolling kan, itu apa sih Pak? Bahasa tolling itu bahasa manufacturing itu bahasa apa? Pabrik proses produksi. Oh. Jadi kita cari pabrik di Tangerang. Pabrik kita cari, kita minta sama dia, Bikinin pabrik dong. ini, kok Bikinin. saya ada begini, Heeh. you bisa bikin nggak? Oke. Pokoknya saya mau N-nya itu 20, P-nya itu 15, K-nya 15 kalau nggak salah. Pak, Bapak kalau ngomong gitu, ini kan kasarnya jadi kayak maklunin pupuk dong. Jadi Apanya? artinya kita suruh dia buat, berarti kan kalau dia buatin harus skala pabrik dong, berarti kita ngambilnya. Iya, Harus banyak. Harus sekampung dong ngambilnya. iya, Iya. iya bertonton. Wow. Jadi kita dulu bikin itu bertonton. Jadi karena kita memang fokus sudah berkebun jadi. Wah, itu invest yang luar biasa tuh, nggak ngomong uang kecil itu. Main-main. Iya. Kita bawa ke sini semua udah bal-balan pakai truk Berarti bal-balan.
nanti klien yang mau beli bibit, apakah juga dipasok pupuknya? Enggak. Ya. Enggak, pakai kita sendiri pakai. Oh enggak, maksud saya makanya. Misalnya ada yang mau beli dari Pak Elvin bibitnya, ini. Aha. apakah Kayaknya disuggest pupuknya? Iya, Bisa. Iya, kayak kalau orang datang mau pakai apa, Pak? Ya pakai itu. Saya tunjuk bal-balan itu. Oh. Dulu bal-balan. Iya, 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 iya. Dulu dari pabrik itu saya pakai semua itu. Jadi kalau sekarang sudah di packaging. Udah di packaging dari orang-orang di sini datang, ada orang marketing datang tamu, diajarin saya marketing, ya kan? Ada lawyer datang, diajarin saya bahasa ayat-ayat itu. Makanya jadi saya banyak Belajar juga ya, dapat ilmu ya. Ya. Harinya tinggi lah ya Pak, udah Iya, nari-nari jadi- gitu. Ada satu hal. Oh, jadi ini jual pupuk juga nih nanti terakhirnya nih. Yang memang kita pakai, yang memang Bapak pakai. Artinya orang request ya kalau ada ya silakan ambil aja kita gitu. sih nggak jual. Cuma orang-orang datang mau minta dulu kan bal-balan tuh. Di Ya, packaging. di situ. Nah, di packaging lah ya. Bawa sedikit, ya pakai teko, diiniin, pakai plastik, dibawa pulang sama dia. Jadi dia dulu awalnya kan minta, ternyata dicobanya bagus. Mau minta lagi nggak enak mungkin ya. Nah, belilah. Pak, saya mau minta nggak enak. Itu memang ngomong gitu. Nah, saya mesti beli Pak. Iya, Saya iya. udah coba. Iya, Aduh, saya mau jual berapa Pak? Saya Iya, bilang iya, gitu. iya. Ini saya pakai gitu loh. Mau jual berapa? Gitu, saya bilang gitu ya kan. Nah, akhirnya pokoknya saya beli Pak gitu loh. Nah, akhirnya udah ini beli gimana ya? Saya bilang gitu loh. Jadi bagilah ya Pak, berapa harganya, bagi kilo, Iya. tambah markup, kan gitu teorinya. Jadinya jadi begitulah ya. Iya, 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 iya. Gitu. Suatu hari datanglah orang marketing ke sini. Orang marketing. Dia Marketing pupuk gitu Pak. Bukan. Bukan marketing secara umum. Dia kerjanya marketing. Iya, iya, iya. Iya, manajer marketing di company ya kan. Datang di sini dia lihat bal-balan. Dulu sini belum ada rumah, masih gubuk. Iya, iya, iya. Di ujung-ujung situ bal-balan. Apa nih Pak? Pupuk, itu pupuk yang kita gunain. Terus ini pupuk, ya kadang-kadang tuh orang bawa itu. Kenapa nggak di packaging Pak? Iya. Packaging apa? Iya. Ya di packaging Bapak kasih ini katanya. Bapak kasih packaging. Kasih brand ya. Dijual. Iya. Oh gitu ya. Wah, saya berkebun aja Pak. Iya. Di packaging bagus tuh Pak. Oh gitu ya. Ya akhirnya setelah dia bilang gitu, kita hubungin teman. Lu mau nggak bisnis? Iya, iya, iya. Kita bilang yang kita Iya. tahu dia itu jago dalam marketing. Iya, iya, iya. Terus dia juga orang kimia. Iya. Mau nggak bisnis? Bisnis apa? Pupuk. Ini gua ada ini pupuk. Lu mau nggak? Ini gua kasih lu dah. Yang penting lu bikinin buat gua nantinya. Bikinin buat gua pupuknya. Ya, dia mau. Jadi namanya sekarang apa nih nama pupuknya? Kita nama pupuknya Easy Nutri. Oke. Easy Nutri udah jadi kita ngambil dari dia sekarang. Jadi dia yang bikin, taunya kita ngambil. Oke. Per kaleng apa per kilo? Persak Per biasanya. 100 gram sekarang. Per 100 gram. Oh, Nah, kecil-kecil. Itu yang disemprot. itu. Kenapa kita bikin 100 gram? Dulu kita mau bikin per kilo. Kalau bikin per kilo, teman-teman pekebun itu kan mahal. Pupuk itu mahal. Mahal. Iya. Mikronya kita pakai yang EDTA yang bagus. Ini apa? Jadi- Mikro. Mikro. Pupuk mikronya. Iya, mikronya. EDT. Jadi ada berapa pupuk Bapak pakai? Kita hanya satu doang kita blending. Oh, di blending. Itulah Citri. Apa tadi brandnya? Easy Nutri. Dulunya itu tuh kita pakai pupuk sampai orang suruh kerja nih ya. Jadi kalau pupuk itu kan ada makro dan mikro. Betul. Makro NPK, Mg, kalsium. Mikronya B, Boron. macam-macam Iyalah, lah ya. Ada 7 itu ya. Nah, dulu awal saya berkebun, saya itu kalau pakai pupuk banyak. Jadi makro itu supaya komplit apa? Oh, ini ada Ambil satu dari NPK. sini, ini ambil dari sini. Oh, Mg-nya belum ada. Beli Ambil Mg. ini, ya. Kalsiumnya belum ada. Beli kalsium. Udah 3. Ini hanya makro doang masih. Nah, kita mikronya belum punya nih. Beli lagi mikronya. Jadi 4. Kalau kita yang kerjain, kita yang lakuin, sih nggak apa-apa. Kita campur dalam satu tangki, dicampur. Semprot. Kadang-kadang orang kerja itu susah. Betul. Ngajarin orang kerja bukan perkara mudah juga, Pak. Ini 1 sendok. Ini saus. Ini mikro ini jangan 1 sendok loh ya. Sedikit ya. Karena dibutuh sedikit. Kadang-kadang dia Salah, banyak. betul. Salah jadi pohon kita mati. Iya, betul. Nah, yang Itulah, susahnya itu. kita tuh di situ. Iya. Sehingga aku pikir Mengajari manpower itu tidak mudah gitu kan, Pak? bisa nggak
Satu aja. cukup, Iya. nggak usah ditambah-tambahin, ya, di dalam satu kemasan. Lebih Gimana mudah, caranya? lebih mudah. Nah itu yang kupikirkan dulunya, sehingga timbullah yang itu. Jadi satu. Lanjut aja dulu ya. Ah, Tapi dulu ya. Survei tanah dulu ya. siap. Nanti kita. Enggak apa-apa nih, Ya, dipinjam dulu Nggak apa-apa. ya. juragannya. DP kan aja langsung lah. Lama kali bilang. Iya. Lama-lama kali. Minyak dulu. nanti. Iya. Sekarang nggak. Iya. Saya getarnya dulu. 4,5 hektar ini. Iya kan? Nah, Jadi bagaimana caranya pupuk itu satu aja, jadi nggak susah ngajarin ke orang ini. Oke. jadi mimpinya seperti itu. Tapi dengan yang si Ezi Nutri tadi udah bisa, menurut Bapak sudah cukup? Sudah cukup. Sudah cukup ya? Karena saya ini kan banyak punya kenalan itu orang kimia. Karena saya berkantor juga di kimia company. Iya, perusahaan kimia. Jadi orang-orang lab itu saya banyak kenal semua. Jadi saya bisa konsultasi di sana. Jadi gimana cara menyampurnya itu. Nah, dan Karena kita juga di BASF itu punya satu divisi untuk pemupukan. Jadi fungisida, BASF itu punya fungisida sama pestisida. Ya BASF itu Jerman company. Jadi dia barang-barangnya itu, Hah? Bukan yang di Danmogot. Dan Mogot ada, di Jalan Raya Bogor ada, Cikarang ada, di Merak ada, banyak pabriknya. Pabriknya banyak. Jadi dia punya satu divisi yang khusus fungisida, pestisida, dia punya. Ya memang barangnya bagus. Barang-barang BASF itu bagus, cuma memang mahal. Ya. Barangnya mahal. Jadi dari situ kita belajar untuk melebur. Dilebur gimana? Tapi walaupun kita belajar lebur itu, semuanya itu harus lulus tes lapangan dulu, riset. Dan Hasilnya di kebun kita sendiri. di kebun kita sendiri. Nggak, Jadi bukan ucuk-ucuk kita campur. Betul, gitu. betul. Jadi kita riset dulu sampai 2 tahun, sampai Itulah yang 3.000 meter itu. tempat 3.000 meter itu. Itu semua lokasi itu Ada sudah yang kita hasilnya miring, ada yang ada gitu-gitu. itu meong-meong juga itu pokoknya ada kalau lihat di sana itu. Mati segala macam udah tuh. Ada. Udah lewatin itu ya. Memang Pak, sebelum memulai berkebun, apalagi kalau misalnya Mau skala besar. skala besar, Iya, memang harus belajar riset ya. iya. Memang harus selalu harus punya Kebun riset. kebun riset ya Pak ya. Kalau saya begitu, kenapa? Karena beberapa pupuk yang saya ambil dari toko, saya coba di lab, itu nggak sesuai kandungan persentasenya. Iya, nggak sesuai. Beberapa yang kita cek nggak sesuai, ya kan? Jadi ya kita lihat kalau sudah nggak sesuai kandungannya dengan yang di situ, Udah susah kita ngomongnya. kita jadi susah percaya. Betul. Apalagi kita kan backgroundnya orang finance itu harusnya eksak. Gitu, Iya, ya kan? betul. Jalannya itu hitungannya sudah ada. Lu hitungannya meleset, jadinya analisa gua meleset. Betul. Jadinya nggak percaya, dia kita coba lakukan yang sendiri. Jadi riset itu memang penting banget ya. Jadi kita riset, kita beli tanah 3.000. Jadi itulah tanah itu semua di situ. Pak, jadi dengan si pupuk yang ini, kalau mulai dari tanam sampai dengan dia berbuah, kayak mana metode pemupukannya? Kita ngomong vegetatif lah, awal tanam, dengan menggunakan pupuk yang tadi, yang Ezi Nutri tadi. Kalau saya itu kan konsepnya itu kan, konsep teorinya itu kan seperti gini loh. Menjadi petani itu kan harus ada pupuknya penuhi makro dan mikro. Iya. Hanya itu aja. Hanya 2 itu aja. Makro mikro terpenuhi, pohonnya pasti sehat. Betul. Teorinya begitu. Apapun merek pupuknya, selagi sama persentasenya di situ dengan di dalamnya, asal makro dan mikro, pakai apapun pasti pohonnya sehat. Oke. Konsepnya sesimpel itu. Mau pakai merek apapun, ya kan? Nah, jadi intinya begitu. Jadi kita kalau pakai yang di kita itu sampai 2,5 tahun kita semprotnya itu vegetatif semua. Ini pupuknya pupuk di tanah kan? Atau Enggak, disemprot. Disemprot. Oh, Kita nggak pakai tanah. Pakai tabung itu.
Iya. Sprayer. Sprayer. Kenapa? Karena kita nggak mau ke tanah, kita nggak mau tanah kita tuh hancur. Karena ini kimia ya, Iya, pupuknya ya. kimia. Jadi kita maunya dia langsung ke daun. Semprot. Jadi kita semua sini semprot. Nggak ada yang ke tanah. Jadi kalau yang ke tanah Bapak tidak ada kasih nutrisi apa-apa? Ke tanah itu hanya kotoran ayam sekali 4 bulan. Kotoran Yang ayam fermentasi tadi, yang nggak Iya, terlalu ribet juga fermentasinya sebenarnya, cuman ditaruh aja Jadi di situ. sekali ini bisa 2 karung, 1 pohon, 3 karung. Sekeliling aja atau di atasnya juga? Di atasnya keliling gitu. Ini semua nih Ada yang ditanam? Enggak. di lingkarannya ditanam. Di lingkaran. Oke, jadi ini misalnya di lingkaran, ini pohon di tengah, di ininya dikasih, di lingkarannya ditabur seliling. Digali, ya, Oh. ditaruh masuk. Nah, lingkarannya ya kan. Sepohon bisa 2 karung. 2 karung. Tapi hampir semua disemprot. Semuanya pasti disemprot. Itu penyemprotannya berapa kali sebulan, berapa bulan sekali atau gimana? Awal bulan dan tengah bulan. Dua kali lah. 2 kali. Itu vegetatif. Itu gabung dengan insektisida gitu-gitu nggak? Eh, Semprot rutin ada nggak untuk mencegah hama? kadang kita akan gabung. Kita kan tergantung lihat di sini. Ini kan lagi sehat. Nah, lagi sehat enggak dulu. Nanti kalau masuk musim pancaroba, biasa musim pancaroba tuh dari hujan ke pancaroba. Betul, betul. Itu paling banyak jamur. Jadi walaupun pohon ini sehat, fungisida sama pestisida saya masukin terus. Sampai 2 Seminggu kali, 3 sekali? kali terus. Seminggu sekali? Enggak, ngikut jadwal pupuk. Berarti 2 kali sebulan? 2 kali sebulan. Jadi sekali dicampur aja. Langsung aja masukkan semua. Oh. Campur, jadi dia nggak buang waktu. Iya, iya, iya. semua. Karena ngerjain Karena berhektar-hektar. kita cari pupuk yang bisa di Combine. combine sama pestisida sama fungisida. Fungisida. Tapi NG apa tadi? Ezinutri NG Nutri kan Ya. campurannya berapa itu? untuk sprayer 16 liter. 30 gram itu jadi 20 100 kali gram itu lebih kurang 50 liter. Oh, Untuk 50. 50 liter 100 gram. 100 gram untuk 50 liter. Iya. Jadi satu gendongan itu biasanya 25 liter ya? Satu gendongan itu biasanya 16 liter, Pak. 16 liter. Oh, ini ada EZ D dan B enggak? Di situ. Iya kan? D itu untuk daun. Iya. Masih digabung dengan pestisida lagi? Gabung. Gabung. Supaya walaupun dia sehat gini, Oh. Pencegahan. pencegahan. Karena musimnya nggak keruan ya. Aku lebih suka dia mencegah daripada dia kena sakit baru kuobati. Berat, Pak, kalau udah gitu. Iya, jadi walaupun sehat-sehat ini kita kasih aja dulu pestisida, Pestisida sama apa tadi? fungisida, Fungisida. Untuk apa? Bapak fungisida ngambil apa, Pak? jamur. Jamur ya. Fungisida pakai apa? Antrakol. Kita pakai fungisida itu kabriotop, antrakol tuh jarang kita Jarang ya. pakai. Ya, walaupun kadang-kadang kita pakai, tapi lebih sering kita pakai itu ada kabriotop sama skor. Skor ya, pakai skor ya. Pak, aku mau nanya nih. Kayak misalnya kan mungkin di tempat-tempat yang lain ya, misalnya tanahnya dengan metode yang Bapak tanam ini sebenarnya bisa nggak diterapkan di tempat-tempat yang lain? Karena kan setiap daerah mungkin kan karakteristik tanahnya Mesti riset sendiri menurut saya. berbeda, DPL-nya berbeda, Ya. kandungan tanahnya berbeda. MDPL. Atau gimana gitu DPL? Tujuan saya kan saya punya 5 lokasi ini jauh-jauh nih. Ya, DPL-nya juga beda-beda. oke. Nah, tujuan Karakter tanah juga berbeda-beda. beda-beda. Nah, Oke. makanya tujuan saya membuat itu supaya saya nggak ribet. Jadi Oh, gitu. semua itu sekarang sama pelakuannya sampai Oh. ke durian juga saya lakukan sama. Sama. Iya, Oh, semua. oke, Jadi oke. jeruk apa saya nggak beda-bedain. Oh. Jadi sudah makanya saya sudah lock. Bakukan, udah dibakukan ya. Sudah baku, udah Dan semuanya stabil jalannya. jalannya semua stabil pokoknya. Asalkan orang kerjanya benar. Betul. Ya, itu. Kuncinya di situ. Kita apa ya? Ezinutri yang D. mana bedanya nih, tertulisnya di mana nih? Oh, D daun ya. D. Kalau B nanti buah ya. D buah ya. Iya. Oh, ini. Ini sekarang kita kasih orang. Jadi orang yang produksi 100 mili, 100 gram. 100 gram. Berapa nih Pak harganya nih kalau orang beli? 15.000 itu. Oh. D ya. D daun. Berarti itu untuk 2 kali semprot, 3 kali gendong. 3 kali gendongan ya. Ini berapa gram? 100 Pak. Iya. Ini Untuk- 30-an ya. Lebih kurang untuk 50 liter ya tadi ya Pak ya. Untuk ya 3 kali gendong. 3 gendongan sprayer lah. 15 liter kan? Iya. Ini untuk 3 berapa kali gendong. pohon kita kira-kira dapatnya, Pak? Kalau pohon kecil banyak.
Kalau kayak di kebun kita biasanya tuh nyemprot itu 2 gendongan. Oh. Iya, pohon kecil banyak aja. Kalau Jadi durian. kalau yang Sampai ini, 100 pohon. yang ini kalau tinggal ditambahin satu lagi kalsium. Karena kalsium itu tidak bisa Di dicampur combine. sama kimia, nggak akan menggumpal. Makanya kalau Bapak kalau ke toko-toko pupuk pasti kalsiumnya terpisah. Kalsium itu hanya bisa dicampur sama boron. Kalsium boron. Iya, iya. Mikro lah ya. Jadi dia itu tuh terpisah tuh kalsium. Jadi kalau kalsium ini Bapak pakai lagi di luar ini tapi di luar ini terus nyemprotnya beda. enggak sama. Ini campur kalsium. Semprotnya Daun. daun. Artinya daunnya yang disemprot. Iya, iya. Daun ya. Kalau yang B, Untuk persiapan pembuahan ya. Pembuahan. oh, Untuk pada saat kita mau generatif, Iya. kita semprotkan untuk memancing dia berbunga kan? Betul. Nah, kalau misalnya pas pasca tanam ataupun misalnya perawatan seperti ini, ada nggak proses penggemburan tanah gitu loh, Pak? Ada dong. Misalnya, Ada dong. ya. Ya biasanya kalau kita pas awal nanam itu kita gemburin dulu pakai itu apa? Kita kan pakai kotoran ayam aja. Oh gitu. Kotoran ayam doang. Misalnya, Di lobang. Kenapa nggak pakai kambing, Pak? Nggak ada di sini. Oh. oh, Jadi bukan isu apa-apa ya? Bukan. Kambing kalau ada malah lebih bagus Oh. dibandingkan ayam. Cuman Di sini nggak ada, di sini paling banyak pabrik ayam. ayam, jadi lebih mudah bahan bakunya ya. Bahan bakunya. Itu aja alasannya. tapi setelah misalnya pohon seperti yang ini, Pak ya, udah berbesar-besar yang ini tetap penggemburan di bawah tanah itu di permukaan tanah tetap dilakukan Tetap juga, kan? 4 bulanan. Oh gitu. Waktu kita kasih teh ayam lagi, kita kan kasih teh ayam kan setiap 4 bulan. Oh jadi hanya setiap 4 bulan penggemburan dilakukan atau misalnya dalam 1 bulan? Oh enggak, 4 bulan aja. Saya rasa sih tergantung kondisi Iya, tanah ya. tergantung kondisi tanahnya juga. Nggak bisa kita Kalau samain. tanahnya sudah kayak batu keras ya kita gemburin langsung. Jadi kita kan di sini kan setiap saat kan ngeliat pohon kita lihat, lah ini sudah terlalu nggak gembur, ya kita gembur. Jadi Kita memang- tulis di sini papan tulis supaya dia instruksi kerjanya Ada ya. pohon yang ini. Tapi kalau masalah pH gimana, Pak? Di sini Dicek juga gitu ya? dicek terus. Di sini bagus 7, 6,5. Dari dulu segitu terus. Kalau hujan lagi lebat? Sama 6,5. Paling mentok sampai di 6,5 dia. Oh. Oh ya? Dia nggak pernah ini. Tempat saya kalau udah hujan berkali-kali, wah udah drop. Iya, sampai berapa? 4? 4 ya, wah banyak banget itu dolomitnya. Iya, pakai Di dolomit sini lah. bagus, di sini bagus. Gitu ya? Makanya aku tuh nggak pernah mau pakai di tanah tuh kimia, oh, nggak pernah mau kimia di tanah, dolomit untuk apa? pH. pH. bikin pH tanah. Tapi repotnya kalau terlalu banyak tanahnya jadi kayak semen, nggak nyerap airnya. Iya, jadi di sini itu pemakaian dolomit juga jarang. Karena memang pH-nya udah bagus untuk 6,5 apa. paling Iya, tidak iya. semua tanah saya 6,5. Kalau dia nggak ada hujan yang terlalu gimana, bagus 6,5 7 gitu. Cuman kalau udah hujan terus, apalagi di Bogor kan, Pak. Iya, di sini hujan terus, makanya aku takut nih. Takut kali ini buahnya ini basah. Betul. Sampai Itu hari ini kemarin masih hujan terus, hujan. akan berpengaruh sekali terhadap hasil buah ya. Yes, orang hujan terus. Tapi Di sini aku sudah lama nggak nyiram. Betul. Oh, Pak boleh nanya ini ngomong-ngomong soal siram ya. Alpukat ini ada perlu penyiraman rutin nggak sih, Pak? Perlu, Perlu ya? sangat perlu. Oh. Karena dia gampang mati kalau nggak disiram. Oh. Apalagi pohon kecil, karena dia akarnya tuh halus. Oh. maksudnya kalau kita bandingkan dengan durian ya, Pak ya? Durian lebih parah. Ah, ya itu. Iya. Harus kan? Durian itu kan betul-betul Aduh, Iya. harus. harus agak lebih Betul, intens. durian lebih parah daripada alpukat. Oh. Jadi kalau Bapak di sini anggaplah ini waktu kita masih baru nanam, Pak. Bapak flashback ke 2015 lah ya. Itu pas pertama kali nanam itu gimana sih penyiramannya? Kalau kita ngandelin hujan apakah bisa atau tidak bisa? 2012 itu belum ada ini saya buat. 2015 lah, 2015. 2015 baru ini. Harus tiap hari disiram kah? Harus tiap hari disiram, Sore. sore atau dan pagi. 1 kali doang. Oh, 1 kali pilih doang. aja mau pagi, Pagi ya sore. harus ya. Jadi dilihat tanahnya aja. Tanahnya kalau kering disiram. Oh. Itu aja. Kalau lembab enggak, Jadi kalau hujan kita nggak usah siram. enggak usah. Iya. Jadi tergantung tanahnya kering enggak. Jadi memang paling baik ya harus lihat kondisi tanah kita. Kalau hampir kayak di Bogor tiap hari hujan ya Enggak perlu. nggak perlu sebenarnya. Banyak kan dia nanti daunnya rontok kuning. Ya, durian juga begitu, Pak. Iya. Oh, daunnya rontok malah ya. Rontok dan kuning dia biasanya. Karena akarnya busuk ya, Pak. Iya. Akarnya busuk. Berarti kebanyakan air, Bang. Banyakan air.
Iya, Itu ya. Iya. kebanyakan air. Jadi semua tergantung orang kerja. Orang kerja lupa matiin, Banjir dia. banjir mati. Mati pohon kita. 24 jam, kadang sampai 3 hari 3 malam. Iya kan? Pernah Pak ngalamin gitu? Pernah. Pernah ya. Pernah itu ngalamin orang tuh yang kayak begitu. Ini juga waktu April kemarin orang kerja di sini kita ganti semua, dari yang itu sampai yang orang hariannya semua ganti. Habis semua kita ganti April kemarin. Kenapa? Kerjanya nggak benar. Cuma pohon tiba-tiba Kuning. sakit, gitu kuning, kenapa gitu ya kan? Jadi dia asal-asalan semprot. Ini nih bibit kita yang mau kita tanam disemprot pakai pupuk buah. Oh alah. Kita lihat pupuk kok Pupuk buah. iya berbunga. Kok bunyi pupuk kecil-kecil berbunga? Wah udah nggak benar nih. Ya udah kita ganti semua. Jadi semua tergantung orang kerja. Betul. Kalau kita belum fokus Tinggi setiap hari. betul itu saya setuju Pak. Jadi apapun yang kita kasih, sebagus apapun SOP kita, pupuk bagus, ini pengairan bagus apa, Kalau- kerjanya nggak bisa, Betul. karena kita nggak di sini. Betul. Pak, inilah yang paling sering terjadi kalau kita beli alpukat ya, zong. Ya, Ini butir-butir ini ganggu banget kan? Iya. Udah gitu dia keras, pahit gitu kan? Ini bisa begitu atau bisa kita tidak? Ini karena bibitnya kah, karena treatmentnya atau karena apa Pak kayak begini? ini kan pohon bukan miki, Iya. pohon. Jadi ini ada pohon yang khusus yang kita TW nantinya. Dulunya ini alpukat madu yang kita beli ada berapa ratus, hampir 400 pohon lebih. Di sini juga. Di sini Dari yang 600 Bapak bercerita tadi? beda lagi nih. Oh beda lagi? Ini beda. Oh iya benar-benar tadi 600 miki terus ada Iya. 400 lagi ya? Ya, ini madu, jenis madu. Oh oke. Setelah 5 tahun berbuah, tapi nggak enak berair. Jadinya itu semua kita TW, top walking semua. Ganti dengan Miki. Iya, jadi sekarang ini pohon ini kita nggak rawat sama sekali. Kenapa? Orang mau kita ke top walking, buang uang. Kalau kita pupuk juga buang uang. Betul. Jadi ini kita nggak kita apa-apain, mau terserah mau dimakan monyet, mau dikena kena lalat buah. Ini pohon kita sudah nggak iniin. Kalau lalat buah yang mana tadi dia ini? Ini efeknya. Ya kayak begitu. Ulat itu? Ya, ulat. Nah, Kalau yang ini pasir-pasir ini apa sih? ya sama itu hama. Jadi itu lalat buah tuh sebenarnya netesin nusuk kan, nusuk buahnya. Terus dia kan berulat dalam itu larva dia sebelum jadi lalat buah kan. Larva. Nah, dia itu sebenarnya bukan makan buahnya, makan bijinya. Oh. Makanya bijinya jadi begitu. Jadi ini sebenarnya hasil dari kerjaan dia nih ya? Iya. Makanan dia itu. Oh. Jadi dia taruh telurnya di sana sebelum dia netas Makanya itu paling bisa dibasmi soalnya gimana mau nyampe? di dalam. Dia udah di dalam. Dia sudah di dalam. Jadi sebenarnya Tapi di kalau berkebun alpukat ataupun buah-buahan yang lain, itu kuncinya itu tuh waktu dia mentil. Bijinya aja. Oh gitu ya. Oh pentilnya ya? Waktu dia mentil itu tuh dirawat habis-habisan. Dirawatnya dengan apa Pak? Kalau udah Kalau dulu kita kalau untuk lalat buah itu pakai petrogenol sama kapur barus. Kapur barus kita gantung di tiap pohon. Waduh kerjaan juga ya? Petrogenol kita gantung agak jauh-jauhan, ya kan? Tapi belakangan kita lihat kurang berhasil juga metode itu, petrogenol sama kapur barus. Tetap aja banyak yang kena lalat buah. Nah tahun 2021 kita ganti semua. Petrogenol itu kita nggak pakai lagi, kapur barus nggak pakai lagi. Tahun 2001 kita mulai lakukan riset memakai tanaman alam semesta aja, tanaman refugia, jenis-jenis refugia bunga, bunga matahari, bunga marigold, bunga kenikir, bunga kertas. Oh jadi yang hama-hama itu datang di situ dia? 4 jenis itu adalah tanaman refugia yang sudah kita riset. Jadi kita dari tahun ini, awal tahun ini udah mulai tuh
banyak matahari sini kan. Ini banyak tanaman-tanaman bunga. Jadi Bapak tanamlah itu Tanam bunga sepanjang kiri jalan-jalan ini. untuk menarik si lalat buah itu biar ke situ, jangan gangguin. Jangan gangguin. Oh, Ternyata sampai dengan September ini malah bagus. kalau kita lihat malah bagus, malah mulus tuh semua. Tuh nggak dibungkus tuh kan. Teori dari mana Bapak dapat itu? Dulu waktu ke Jawa Tengah kita main pergi liburan, itu ada sawah. Sawahnya itu misalnya ini kotak ya, di pinggirnya itu begini, itu bunga matahari semua. Jadi ini sawahnya di pinggirin bunga matahari sampai Kenapa gitu kan? oh semuanya orang pakai bunga matahari, jadi tempat selfie juga bro sore. Ya kan? Nah kita ke situ lah ya, kita tanyain ini kenapa ya tanam ini supaya hama pak, hama apa? Jadi sawah ini padi ini Aman. larinya ke sini. Iya, hama itu menyerang si matahari. Bunga matahari kok bisa? Saya bilang bisa. Nah dari situ saya lihat di Google. Mulai lihat Cari riset. Google. Ternyata memang ada Aroma-aroma mungkin ya Pak? refugia, jenis bunga refugia untuk hama. Memang ada di Google itu. Nah dari situ kita pikir kenapa kita nggak coba? Kita kembalikan lagi ke alam semua. Balance ya. Iya, Nah, betul. biarkan aja alam yang bekerja. Hmm. Nah kita coba ternyata benar. Sampai hari ini itu mulus tuh. Semua rata-rata Artinya mulus. ini bahan gratis aja gitu yang ditanam gitu ya Pak? Cuma memang kita punya waktu. Tanaman ini kayak bunga matahari Stop. No. Dia harus sering kita tanam. Dia ada masanya begitu berbunga mati. Tanam lagi. Jadi kita mesti ada orang kerja khusus untuk bunga ini. Ya effort juga ya, effort sendiri juga. Iya, karena dia butuh hidup mati. Oke. Pak, balik lagi. Berarti Bapak mulai serius di tahun 2015 ya, betul ya ini ya. Ini sudah berapa kali berbuah Pak? Yang mikinya. Dari 2015 lah. Udah berbuah sampai Oh, sekarang ini. yang 30 itu ya. Iya. Terus Tapi sekarang kan sudah banyak, udah ratusan pohon lebih sudah kita berbuah. berbuah ya, ratusan pohon lebih ya. Mungkin tahun depan sudah ada 1000 kali. Dan pemasaran Per pohon bisa berapa kilo Pak kalau hitung-hitungan kemarin? Setelah normal lah ya. Oh, setelah lewat masa belajar jadi anggaplah masa normal gitu. Normalnya itu tuh sebenarnya kalau pohon alpukat itu miki ya, kita taruh miki sini ya. Berbuah itu kita nggak tahu 3 tahun atau 4 tahun. Oh. Kadang 3 tahun bisa, Iya. 4 tahun bisa, bahkan ada 5 tahun bisa. Oh. Walaupun kita tanam satu lokasi semua perawatan Treatment sama. treatment sama. Misalnya contoh kita tanam 200 pohon hari ini sama semua. Oke. Ya, treatment sama Mm-mm. 200 pohon. Nanti dari 200 pohon ini ada yang 3 tahun berbuah. Mungkin cuma 10 pohon. Betul. 15. Yang Cum laude-nya lah itu cum laude-nya tuh ya, lulusan cum laude. nanti yang lain tahun keempat nyusul 100 pohon lebih lagi. Iya. Tahun 4,5 nyusul yang lainnya Yang lagi. lain. Ya, kalau kulihat begitu siklusnya. Jadi, Siklusnya ya. apapun yang kita tanam satu saat bersamaan, dia nggak akan bersamaan berbuah. Oke. Jadi, tapi kita bisa tahu dari dia berbuah ini, ya, itu paling banyak itu buahnya itu 2 biji, 2 buah satu pohon, sampai dengan maksimalnya itu bisa 15 kilo. 15 kilo itu pun sedikit lah buah pertama. 2 biji. 2 biji sampai banyaknya 15 kilo. Ya, dari yang semua itu kan kita nggak tahu yang mana. Yang satu pohon bakal dapat 1 kilo, lu 2 kilo, lu 3 kilo. The best-nya 15 kilo. The best maksimalnya saya tahu 15 kilo Buah pertama. buah pertama. Oke. Iya. Next-nya Pak, setelah dia belajar itu kan kita sebut buah belajar ya. Iya. Berikutnya, panen berikutnya. Berikutnya sudah mulai bisa banyak dia. Mungkin dia sudah bisa puluhan, mungkin bisa 20-an. Nah, saya kenapa nggak bisa banyak-banyak? Karena ini kan niki ini 2 kali. Setahun. Setahun 2 kali. 2 kali. Ya, kan? The best yang Bapak bisa dapat satu pohon pernah waktu itu Satu pohon dulu usia 7 tahun tuh 150 kilo. satu pohon ya bisa ya Pak ya? Yang lokasi sana. Duh. Satu pohon. Itu per panennya. Per panen. Bukan, 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Iya. Oh bagi 2 berarti. Iya. Sekitar 75 kilo lah ya. Usia 7 tahun. Usia 7 tahun. Ya saya pikir-pikir juga kalau usia 7 tahun setahunnya dapat 150 sudah luar biasa. Kenapa
5 kali 55.000 di sini. Iya. Itu harga petani, Pak? Harga di kebun. Harga kebun? Iya. Oh, kalau sampai harga konsumen berapa Miki, Pak? Iya, kalau dia harga 55.000 tinggal ongkos kirimnya aja. Sama margin dikit gitu ya Pak? Enggak, 55.000 itu harga kita. Oh iya, maksudnya kalau misalnya orang apa namanya beli. Terus pemasarannya kayak mana, Pak? Pemasarannya Bapak kemana aja sekarang nih? Kita pemasaran sudah ada Channel. ininya, ya sudah ada ibu-ibunya ya. Kita end user kok sudah ada. Oh, jadi langsung end user. Iya, oh. jadi nggak usah jauh-jauh, 100 orang aja saat kita kelola sudah bisa tontonan. Dia akan, mereka semuanya customer kita repeat order terus. Enggak, maksud saya gini, Bapak jual ke ibu-ibu ini 55.000. 55.000. Mereka ke end user lagi? Nggak tahu. Mereka pemakan. Oh, mereka end user sendiri. Mereka Iya, tidak ada yang jual lagi. Iya. Oh, jadi memang targetnya end user langsung. Iya, Hmm. mereka pemakannya. Jadi nggak ada supply supermarket mana gitu? Nggak ada ya? Karena sama ibu-ibunya aja sudah habis kok. Si pemakan alpukat ini ya, Pak? Iya, sudah habis. Iya, iya, iya. Ya, iya. karena mereka itu kita tahu mereka repeat order. Betul, Jadi betul. kita kelola 100 orang aja, kita sudah bisa memplanningin dari sini besok sini, nanti kembali lagi ke sini. Jadi so far Bapak nih hasil kan di sini. Iya, Lokasi Bapak kan di Cibubur. iya. Berarti ibu-ibu ini nanti berangkat barangnya itu dari sini apa dari Cibubur hitungan dari sini? Mereka kirim kok. Saya ngirim. Pakai Ya kadang pakai ada JNE, ada pakai apa Gojek, ada pakai Gokar, bahkan kalau keluar kota Semarang, Jogja ya pakai Tiki. Indah Kargo, whatever lah ya, apapun lah ya Indah gitu ya. Kargo enggak. Oh, Indah Kargo enggak. Itu kelamaan. Oh, enggak bisa lama-lama juga ya, Pak. Tapi makanya kadang-kadang kalau kita sudah punya customer nih Bang ya, customer itu ternyata dia nggak memikirkan uang. Betul, betul, betul. Jadi Kontinuitasnya. dia pikirkan Dan kualitas. Kualitas. Kalau ya ini yang aku pelajari, dia mikirkan kualitas. Sejauh kualitas kita masih sesuai dengan targetnya mereka akan datang terus. Iya, iya. Mereka sekarang pesan, saya nggak perlu pesan Pak. Bapak ada Kirim. kontak. Iya. Bapak ada kirim. Sudah sampai segitu hubungannya. Jadi kalau Miki ini sekilo bisa berapa biji, Pak? 2, 2 dan 3. 2, 3. Jadi segede-gede gini lah ya harusnya nih, tetap Iya. ya. Segede-gede gini ya. Setengah kilo itu udah. Iya. Iya. Bayangin, kita kirim pakai JNE. Ongkos JNE itu bisa 40.000. Harganya sebenarnya udah 90 sekian berarti ya. Iya. Kalau dengan ongkir. Ke Medan pun. Iya. Iya, iya. Ongkosnya aja berapa? Karena kita maunya semua pakai yang cepat. Pak, tadi kalau gini, kalau mensiasati lama di jalan, kiriman gitu-gitu segala macam, tadi bisa ada statement disimpan di pohon 2 bulan pun nggak apa-apa ya, apa-apa. selama nggak dipetik. Selama nggak dipetik, selama pohonnya sehat. Oh, oke. Disimpan di itu tuh pohon kita tuh harus sehat. Kalau pohonnya sehat, itu buahnya itu akan lama di sana, walaupun dia tua. Tapi kalau misalnya pun tua suatu saat juga kalau kelamaan jatuh sendiri Jatuh juga. sendiri. Nah, jatuh sendiri dia belum matang tuh. Besok baru bisa matang. Oh. Bukan ini nggak bisa matang di pohon. Oh. Dia beda sama mangga. Mangga matang pohon. Iya, iya, iya. Durian pun sebenarnya kalau jatuh harus satu hari lagi kali ya. Durian. Aku belum tahu. Nggak tahu ya. Nggak juga ya, langsung ya bisa ya. Iya. Hmm. Iya, iya, iya. Oh. Kalau perawatan kita baik, Stop ya. Bang Alvin misalnya nyemprot itu ada ulatnya nggak ya daunnya itu? Daun. Kalau daun, Miki segala macam tetap ada ulatnya. Tetap ada ulatnya walaupun kita sudah semprot, rutin kita semprot. Kalau memang mau kena, dia kena aja. Oh, ulat ya, kalau alpukat ini ulat ya. Ulat, hamanya ada ulat, banyak kok ulat. Ulat makan daun, banyak makan ulat daun. putih, banyak lah macam jenis dia kena. Kecil-kecil itu ya. Iya banyak. Tapi ada juga katanya hama akar ya Pak ya. Pitapora ada. Mati. Pitapora tuh memang Pitapora, paling kanker. ini, ya kanker tuh ya. Iya, ini musuh utamanya dia. Saya berapa pohon kena. Batang, yang batang. besar. Batang akar mati. Udah gede-gede, udah berbuah mati. Mati ya. Mati langsung kalau kena itu kanker. Berarti Bapak semprotnya tiap 14 hari sekali berarti kan? Tanggal 1 sama tengah bulan kan? Tengah bulan ya. Oh. Nah kalau misalnya itu kan akar hubungannya dengan tanah gitu ya Pak ya. Itu gimana treatmentnya? Akar hubungannya dengan tanah maksudnya Supaya mencegah di terjadinya Akar. pitapora ini. kanker itu kan biasanya kan
di awal musim hujan yang deras banyak terjadi jamur kan dari jamur. Iya. Biasanya itu tuh matahari tuh jarang masuk ke batang bawah itu, batang bawah. Jadi makanya kita harus sering pruning Iya. supaya masuk ke bawah sehingga dia tetap itu. Jadi bawah itu tetap harus dicek bawah. Dapat sinar. Kalau ada apa jamur-jamur gitu ya kita kikis-kikis lah. Jadi Iya. sebenarnya matahari itu memang sangat diharapkan juga turun sampai ke batang bawah gitu ya Pak? Iya, di durian juga gitu. Iya. Kita lakukan gitu juga. Jadi Jadi semua harus sampai ke batang bawah. gitu. Balik lagi nih kita ke buah tadi ya. Buah kalau misalnya dari pentil sampai dia berbuah untuk layak dipetik berapa bulan Pak? Kalau di sini dari bunga 6,5. 6,5 bulan? Iya. Oh lama juga ya? Lama juga ya? Dari Dari bunga pentil? yang 6,5. Oh dari bunga kan? Dari Iya, bunga? 6,5. Iya 6,5. Itu udah bisa kita petik itu? Udah tua. Sama kalau misalnya kayak musim hujan gitu ya Pak ya, atau musim angin, ada nggak pengaruh apa namanya kalau misalnya kayak di durian gitu ya, musim angin, hujan, rontok buah gitu-gitu? Ada. Di sini kan justru anginnya kencang banget di gunung nih. Ya betul. Iya, iya di gunung. Nah, ya cuma ya kita rawat aja. Kalau memang rawatnya bagus ya dia nggak rontok. Artinya natural aja gitu ya Pak? Natural aja. Memang kalau yang rontok tetap ada rontok. Ini contohnya rontok semua nih. Iya kan? Rontok ada aja. Kalau buah dari kita petik setelah 6,5 tadi kita petik kuat berapa lama Pak? Untuk kemudian dia layak dimakan? Nah, kalau di sini karena kita pelihara itu bisa seminggu sampai 10 hari, bahkan lebih. Bapak sebut pelihara kayak mana? Apa yang dimaksud dengan dipelihara? Pelihara itu kan kita rawat maksudnya pohonnya. Jadi sehat dia. Enggak, maksud saya kan udah dipetik. Iya, bisa sampai 10 hari. Oh. Bisa sampai 10 hari. Berarti Makanya untuk kirim ke Medan masih aman dong. iya. Iya. So far yang belanja ke Bapak nih happy-happy aja ya? Happy-happy aja. Happy-happy aja ya? Pak, ada nggak misalnya begini, kan buah datang masih kelihatan segar gitu ya, terus diperam ya kan, tapi beberapa hari kemudian ada yang hasilnya tuh apa namanya, ada yang songnya gitu ya, tapi pada saat dibeli awal masih kelihatan mulus gitu ya? Ya itulah Ya. gunanya kita penyortiran. Jadi sebelum kita Kita kirim. kita memang sudah sortir ketat. Tapi walaupun kita sortir ketat, Ada aja. ada aja. Yang namanya jamur itu bisa datangnya dari jalan. Ini ini kita mulus. Iya. Mulus. Waktu kita kirim, ya, makasih Kak. Waktu kita kirim, Saya ini ada bisa nih. aja dari sini nih sebenarnya sudah ada jamurnya. Oh. Jadi dari sini sudah ada jamurnya. Ini bisa waktu kita kirim bagus mulus. Tapi di sini sudah ada ini penyakitnya itu. Yang teori Bapak itu kan saya nonton, potong di atasnya saja yang dekat, tapi nggak sampai keluar grondo apanya, Iya. bonggolnya gitu. Bonggolnya, iya. Iya. Jadi itu tetap dipertahankan Pak sampai ke end user. Iya, sampai. Iya. Oke. Jadi dia kadang kalau sudah begitu, kalau di kita kan end user itu kalau dapat itu tinggal dikasih tahu aja, dipoto. Nanti kita ganti kok. Oh gitu ya, sampai Kirim lagi dong. Enggak, nanti dia kan Next. dia kan report. Next Betul, remit ya. Kita lebihin. Oke. Ya. Tapi memang alpukat ini jujur ya, banyak banget zongnya sebenarnya kalau Iya. kita beli. Kan banyak tuh Pak yang di mobil-mobil pick up di pinggir jalan gitu kan ya kan ya. Itu banyak sekali tuh orang jualan alpukat. Kita pengen beli gitu, cuman kita udah yakin gitu nanti zong lagi gitu. Ya, sama di tempat kita bisa. Oh, ya. Makanya kenapa alpukat yang harganya mahal itu nggak ada di luaran, sudah pada habis di kebun yang bagus. Alpukat itu semua habis di kebun semua, yang itu nggak sampai keluar dia. Jadi kadang-kadang kalau kita pergi pameran ya di Senayan. Oh ikut juga ya Pak pameran-pameran itu? Enggak. Oh enggak. Kadang-kadang kita bingung sebagai orang awam, kok ada alpukat gini ya, kok nggak ada di supermarket ya? Mereka pameran itu ya. Kita bingung selama ini kemana dia alpukat. Ternyata udah habis di kebun. Iya, jadi mereka yang ikut pameran itu mungkin disuruh sebagai stand atau apa. Tapi buahnya tuh nggak beredar. Habis. Beberapa hari yang lalu kan saya tempat nonton di video gitu ya, di YouTube gitu ya.
ada keluh kesah dari pedagang pedagang alpukat gitu ya. Mungkin katanya ini karena terlalu dipetik terlalu mudah gitu-gitu ya. Nah, sampai beberapa hari barangnya itu tidak laku dan akhirnya gosong dan busuk gitu-gitu loh, Pak. Iya, banyak Pak, bukan itu. Itu yang kejadian selama ini. Jadi sistem di Indonesia itu kan ibaratnya kalau beli buah alpukat sistem borong. Satu pohon saya ambil semua. Yes. Jadi penebas, sistem tebas istilahnya. Iya. Jadi nih misalnya aku nih pemborong ya. Bapak punya pekebun. Iya. Bapaknya orang kampung, bukan pekebun murni yang punya pasar. Bapak itu nggak tahu mau masarin alpukat itu gimana. Jadi saya tinggal datangi ke Bapak. Pak, itu alpukatnya saya borong ya 200.000 semua. Satu pohon. Ya. Bapak punya 5 pohon. Ya boleh Pak. 1 juta. 1 juta. Ambil. Iya. Oke, 5 pohon punya saya ya. Iya. Nah, alpukat itu berbuahnya nggak serentak semuanya. Oh. Matangnya. Iya, kadang kan di sini matang, di sini waktu masih baru kecil mentil, di sini baru keluar bunga sebelah sana, Iya. pucuknya sebelah sana. Jadi nggak akan percis dia sama. Betul. Jadi ini yang si pembeli ini pun bukan orang dekat, biasanya yang memborong ini jauh, kotanya dari sana datang ke sini pun jauh, biayanya tinggi. Mungkin dia Nggak mungkin dia bolak-balik. Ya. Jadi dia biasanya hanya lihat, nanti 2 minggu lagi aku datang. Estimasi nih. Mungkin itulah yang terbaik, saatnya semuanya itu akan Diambil. turunkan. Begitu dia 2 minggu datang, itu semua diturunin. Mau tua mau muda, betul. turun semua. Petik. 5 pohon itu dipetik. Dari situ dia jual semua. Dia sortir lah gitu. Nggak ada sortir. Nggak ada sortir, ayah. Nggak ada sortir itu. Semua jual ke penampungnya lagi. Iya. Dijual. Itu nggak ada sistem sortir. Nah, dijual begitu. Nah, kita lah yang dapat. End user. Kalau kita end user dapatnya kan gini. Wah, ini masih mulus. Iya. Pasti pilih karena Iya. bagus mulus. Padahal itu mulus karena muda. Itulah dia. Karena muda. Nah, kita yang tidak mempunyai edukasi tentang ini pasti pilih yang mulus. Mulus. Sebenarnya kalau kita mau beli alpukat, Tipsnya nih ya, tips. nah, Kalau- di supermarket nggak usah beli banyak-banyak. Hari ini kita mau makan 1 atau 2, beli aja 1 atau 2 timbang. Tapi pilih langsung yang matang, Yang matang. yang dimakan hari itu juga, Bob. Nggak pernah kebagian Pak yang mateng kalau dibeli di supermarket. Pasti yang masih Iya. keras-keras. Ya makanya coba cari gitu, ready to eat. Iya begitu caranya. Karena kenapa? Kalau kita ngambil yang begini, kita jadinya suka dapat zong. Zong, betul. Pilih yang matang. Tapi kalau misalnya ngelihat yang matang atau hampir matang itu ada Kayak mana? Apa triknya Pak? triknya gitu, Pak? Kadang Nah, kan kita kalaupun nggak ada yang kocok-kocok matang dulu ya, gitu pilihnya begini aja nih, lembeknya nih. Tuh, ini besok. Sudah mulai ada ininya Iya, ya, besok- lembeknya besok- ya. Besok nih sudah bagus. Tapi ada Satu nggak? hari. Ya, ada nggak misalnya orang seperti saya? Kocak-kocak itu tuh nggak semua bisa kocak-kocak biji. Oh gitu. Iya, pilih aja yang kayak gini ininya. Yang dikocak-kocak itu apa sih maksudnya? Maksudnya Biji. gini, bijinya itu Bijinya kayak lepas. Lepas. Iya. Emang kalau lepas bagus, tahu-tahu lepas berpasir gini juga. Iya, kadang-kadang kan nggak semuanya juga koclak itu tua, tapi memang kebanyakan tua. Iya. Pak, hitung-hitungan ekonomi dong. Mungkin Bapak udah ada kesimpulan. Satu pohon perawatannya sampai dengan sekian, kita keluarkan uang sekian. Hasilnya itu bisa sekian gitu. Jadi gambaran umum aja, gambaran umum. Kalau saya sih belum hitung ya ekonomi Belum hitung ya, gitu, iya. satu pohon atau apa. Tapi secara keseluruhan aja ini bagus kok bisnis. Bagus ya bisnisnya ya. Iya, ini bisnis bagus. Menggiurkan lah ya. Kalau perawatannya katakanlah Karena harganya juga cukup tinggi. Tinggi ya, betul. Makanya yang penting sekarang itu kita tanam yang harga jualnya itu sudah Yang bagus ya. Yang kita yakin gitu loh, harga jualnya bagus. Hmm. Kalau kita tanam kita harga jualnya kurang bagus, Kita buang waktu ya, Pak ya. iya buang waktu. Contoh, nanti suatu saat alpukat ini kalau sudah banyak orang berkebun dan dia akan berbuah bersamaan semua, memang harga akan turun. Pasti ya. Karena Tetapi seturun-turunnya harga juga,
kalau sekarang ini harga 55.000, dia nggak akan turun jauh. Turun pun di 35.000, ini masih masuk, masih profit. Masih profit menurut Bapak ya, hitung-hitungannya ya. Dengan 35.000 aja itu masih profit di alpukat. Ya, karena kenapa? Pohon kita semakin tua, buahnya semakin banyak. Umur produktifnya berapa Pak? Kalau kelapa sawit 25 tahun gitu kan ya? 50 juga lebih. Bisa ya? Bisa ya. Ini 30-40. lebih. Satu generasi selanjutnya nanti masih bisa Iya Pak. bisa untuk generasi ini jauh kali nih usianya. Cuma kalau dia kan makin tinggi. Kita rawat kalau di sini nanti. Jadi kita potong. Potong aja ya Pak ya? Potong Kalau atasnya. tinggi kan susah itunya, nyemprotnya kan susah. Iya. Nyemprotnya susah, panennya juga mungkin susah ya? Iya kita potong Kalau panen atasnya. kan bisa aja gitu kan. Jolok ya. Nyemprotnya itu loh. Nyemprotnya ya. Jadi pilihlah varietas yang benar. Sama kayak di durian. Sama benar-benar. Di durian kalau kita salah pilih varietas, ya jualnya susah. Iya. Dan perawatannya relatif mahal. Kalau harga jualnya nggak nutup, sayang juga. Perawatan sama. Iya, maksudnya Sekarang- sama tapi lumayan lah. Bicara ya durian. Bukannya kita nggak cinta produk Indonesia, cinta. Ya itu kalau untuk durian ya kan. Tapi kan secara Pasar. harga. Siapa yang bisa mungkiri musangking itu sekilo 400.000? Tetap juga kita beli bilang. Tetap kita beli. Habis juga di pasaran. Durian hitam 450.000 sekilo. Kita beli juga. Kita beli. Habis. Padahal itu sama kulitnya bilang. Kulitnya nggak bisa dimakan Pak. Yang 450.000 sekilo ini perawatannya sama dengan durian. Betul. Iya itu saya maksud. Iya betul. Masalahnya di situ. Iya. Perawatannya sama. Ini kita bicara logika kan aku dari finance kan. Ya. Perawatan sama. Menjual mana lebih gampang kita menjual si musangking atau si X yang belum ada namanya? Musangking sih. Iya. Logika aja. Ya musangking. Karena perawatannya sama ya. Perawatannya sama, pupuknya sama. Tapi harga yang satu ini bisa 400.000. Orang kadang-kadang nggak masuk akal, tapi ya realitanya begitu loh. Realitanya begitu, dibeli terus Dan habis loh. dan habis. Karena ini semua kebun bukan subsidi. Keluar uang sendiri Ini bilang. keluar uang kita sendiri. Kita harus logika. Betul. Bukan kita nggak cinta. Kalau alpukat, ya oke kita pakai alpukat riset. Saya sendiri riset alpukat banyak. Pakai uang sendiri banyak habis uangnya, ya kan? 100 pohon lebih saya riset. Iya. Itu bukan sedikit uangnya habis. Betul. Untuk mencari alpukat yang bagus. Kita sekarang dapat alpukat bagus. Hasil dari riset kita, Nicole, Kenji. Oh itu ya? Ini Yang hasil dari Vietnam itu sini. Bukan. Oh beda lagi. Ini Indonesia punya. Nicole dan Kenji. Untuk Nicole sendiri sudah banyak minta orang luar negeri datang untuk minta interestnya beli supaya dikirim ke negara dia. Pak, kalau Nicole itu awalnya dari mana ceritanya? Nicole itu riset. Dari Bapak sendiri? Iya. Oh. Jadi saya nih suka makan alpukat, dulunya mau cari alpukat bagus. Nah itulah yang orang bilang kenapa nggak cinta dalam negeri, ya kan? Ya kalau saya sih cinta dalam negeri. Sama kayak saya sampai dulu itu sampai tahunan tuh ke pasar-pasar basah, masuk pasar keluar pasar, hanya untuk beli alpukat. Jadi ibu-ibu sini jual-jual itu ya di pasar basah gitu kan, ada kan ya? Beli 2 biji. Iya. Kan kita nggak tahu dalamnya nih bulat. Nah ini bagus nih bulat, beli kita makan sampai di rumah enak. Oh bijinya kecil, bijinya kita ambil tanam. Itu ada 100 pohon lebih yang seperti itu. Bapak lakukan sendiri? Kita lakukan, kita pupuk. Kita pengen dapat bibit yang bagus. Nah tapi caranya itu kita kawin-kawinin, kita silang-silangin. Mungkin di sini Miki, di sini dia, di sini Has. Supaya nanti dia Penyerbukan apa-apalah, serah dia lah. entah apalah tuh nama ininya, nama ilmiahnya itu ya. Yang penting kita mau cari lokal yang bagus. Lokal yang bagus. Dapat memang lokal yang bagus. Itu dari kreasi Bapak nih, Nicole. Bapak beri nama Nicole. Nicole kita kasih nama. Oh, Bapak yang kasih nama Nicole ya? Nicole kita kasih nama. Iya, Nicole. harus dipatenkan dong itu. Kan memang sudah dalam proses sertifikat. Oh, dalam sertifikat ya. Iya, Nicole. Siap. Selain Jadi- Mickey itu ya, selain Mickey kan. Nah, Apa bedanya Pak? Dari taste-nya, dari keringnya, dari mananya? Nicole itu Teman-teman, karena video ini sudah cukup panjang durasinya,
kita harus cut ya teman-teman. Kita akan berikan part 2 nanti. Masih banyak yang akan Pak Elvin sharing kepada kita. Mudah-mudahan di video yang pertama ini teman-teman bisa mendapatkan banyak masukan dari petani yang sudah lama ya berkecimpung di dunia alpukat ini. Kita akan segera publish untuk video yang kedua. Mudah-mudahan juga bisa menambah wawasan kita. Karenanya sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman ya sudah mengikuti kegiatan kami.